kita masuk pada latar belakang. Nah, latar belakang dalam pembuatan lab ini adalah yang pertama, banyaknya pengusaha baru dalam bidang bisnis reseller. Yang kedua, mendata barang masuk keluar dalam bisnis reseller itu lumayan ribet dan susah. Dan yang ketiga, rumitnya mereview track dari transaksi dalam jangka waktu yang panjang. Mengapa sistem ini dipakai? Karena sistem ini dapat mempermudah pebisnis yang melibatkan pendataan inventaris atau kegiatan barang masuk dan keluar, sehingga dalam hal mendata barang masuk dan keluar lebih mudah, praktis, dan efisien. Poin berikutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari website ini yang pertama adalah mudah digunakan. Yang kedua, tampilannya mudah dipahami. Sedangkan yang ketiga, tidak hanya menyimpan data transaksi jangka pendek, tapi jangka panjang juga. Berikutnya, kekurangan. Kekurangan di sini yang pertama, belum dilengkapi status pengiriman. Yang kedua, dalam pendataan supplier belum tercantum kontak selain nomor telepon. Saran pengembangan sistem. Yang pertama adalah dalam sistem ini hal yang akan kami kembangkan adalah penambahan fitur status pengiriman. Yang kedua, menambahkan alamat email untuk pengisian data supplier supaya tidak hanya nomor telepon saja. Nah, yang berikutnya adalah demo website. Baiklah, kita akan mulai dengan demo websitenya. Kita akan membuat masuk. Nah, caranya kita cukup masukkan username dan password. Jika belum punya, kita klik buat akun. Nah, karena kita sudah punya, kita langsung saja admin dan passwordnya, lalu kita login. Nah, setelah kita login, kita akan masuk di laman dashboard atau laman utama. Di sini kita bisa lihat ada mulai dari total data barang ada berapa, total data supplier berapa, total stok barang ada berapa yang tercatat, dan total user. Di bawah sini terdapat grafis garis yang berwarna merah untuk barang keluar, menandakan untuk barang keluar, sedangkan biru menandakan untuk barang masuk. Nah, di bawah ini titik-titiknya adalah waktunya, jarak antar waktu di sini per bulan. Nah, di sebelah sini terdapat grafis lingkaran yang warna merah untuk barang keluar, sedangkan yang berwarna biru untuk barang masuk. Dan di bawah sini terdapat 3 tabel, mulai dari stok barang minimum, 5 transaksi terakhir barang masuk, dan 5 transaksi terakhir barang keluar. Nah, di sebelah kiri ini ada banyak fitur-fitur yang akan membantu kita dalam data inventaris barang kita. Nah, di sini ada supplier. Nah, ketika kita klik supplier, kita akan melihat suatu tabel yang berisi mulai dari nama supplier, nomor telepon mereka, alamat mereka, dan yang terakhir ini ada aksi. Nah, aksi di sini ada 2 gambar, yaitu warna kuning untuk mengedit atau mengganti nama-nama atau kode isi, contohnya alamat, nomor telepon, beserta nama, itu bisa diganti. Sedangkan yang warna merah untuk menghapus. Jika kita menghapus, maka bagian supplier itu, data dari supplier itu akan terhapus. Contohnya saya mau edit yang bawah ini untuk Tony Antonio, saya akan ubah nomor teleponnya, saya ganti, contohnya seperti itu, dan alamannya diganti menjadi Hamadi ya, dan kita simpan. Maka dari data yang supplier tadi itu akan berubah. Nah, jika ada supplier, kita akan menambah jenis supplier atau kita mendapat supplier baru, kita hanya perlu mencatat dengan cara tambah supplier. Kita klik, maka kita perlu mengisi namanya dahulu, atas nama siapa. Di sini saya akan beri nama contohnya Justin. Ya, ini nama saya cuma pick up sembarang. Oke, dengan nomor fiktif dan alamatnya saya taruh Jalan Nangka contohnya. Kan? Ketika saya mengklik maka Justin akan tertambah di daftar supplier saya. Nah, berikutnya di bagian barang. Bagian barang sini akan terdapat 3 submenu tambahan, yaitu satuan barang yang akan menjelaskan jenis satuannya, jenis dan data barang. Nah, untuk satuan barang ketika kita klik, maka dia akan menampilkan tabel baru yang akan berisi nama-nama satuan. Contohnya, satuan di sini ada per pack, kilogram, pieces, dan meter. Kan kita akan menjual atau mendata contohnya barang ini di dalam satuan apa. Bisa kita tambahkan langsung saja. Contohnya di sini saya tambah kardus. Nah, satuan kardus. Jadi barangnya itu per kardus seperti itu. Saya simpan, maka kardus akan tercatat paling terakhir. Nah, seperti sebelumnya,
di bagian aksi ada edit dan untuk ada juga delete. Jadi kita bisa mengedit dan delete. Nah ini untuk searching, contohnya daftar satuan barangnya ada banyak. Contohnya kita mau cari cepat, contohnya meter, kita cukup klik meter, maka meter akan keluar seperti itu. Nah, di jenis barang kita akan diperlihatkan tabel berdasarkan jenis-jenis barangnya. Bisa kita tambah atau kita edit dan kita juga bisa hapus. Karena cara pengerjaannya sama dengan satuan barang, kita masuk langsung ke data barang saja. Nah, di data barang, di sini kita bisa lihat satu tabel kompleks yang mulai dari ID barang, nama barangnya apa, jenis barangnya nanti seperti apa, stoknya berapa, harganya berapa, dan satuannya berapa. Nah, seperti tabel-tabel sebelumnya, terdapat ada aksi untuk edit dan hapus. Nah, di sini contohnya kita akan menambah data barang kita. Nah, di sini kita hanya perlu masukkan nama barang. Di sini contohnya saya masukkan kentang. Saya akan pilih kentang. Nah, jenis barang yang tadi kita sudah simpan, maka akan terbaca di sini. Sayuran contohnya, baru satuan barangnya per kardus. Jadi data-data yang kita isi di satuan barang dan jenis barang kan tertampil di sini. Dan kita masukkan harga, lalu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, maka kentang akan tercatat. Nah, kalau para pengguna melihat bagian stok sini kosong karena kita belum melakukan kegiatan barang masuk atau penyesuaian. Nah, di sini kita akan melakukannya. Kita akan melakukan barang masuk, kita klik barang masuk. Nah, contohnya kita akan nambah nih di sini. Contohnya tadi kita pilih nama suppliernya dulu yang akan menyuplai kita, lalu apa yang disuplai, lalu jumlahnya. Contohnya di sini stoknya 0. Saya pilih yang kentang suplainya lagi 0 nih, belum ada penyuplaian sebelumnya. Nah, di sini saya supply 50 dari pihak Justin, maka dia akan tercatat dengan nama Justin dengan nama barang kentang, jumlah masuknya 50 kardus. Nah, setelah sudah semua, jadi cara penggunaannya seperti itu, barang masuk, barang keluar. Kita hanya perlu tambah, edit, hapus, seperti saja. Nah, di sini barang keluar, kita akan masuk di barang keluar. Nah, contohnya barang keluar, apa yang akan kita jual lagi? Contohnya tadi, kita punya kentang, stoknya ada 50, kita akan jual contohnya 40 atau penyuplaian ulang, reseller ulang 40. Ketika kita simpan, maka kentang akan tercatat di sini di data barang keluar 40 kardus. Nah, sekarang kita akan coba mencetak. Kita akan cetak. Kita pilih cetak, kita akan pilih dulu apa yang akan dicetak, barang masuk atau barang keluar. Contohnya kita akan cetak barang keluar. Di sini kita pilih penanggalannya mulai dari kapan sampai kapan. Nah, sekarang kita cetak. Nah, ketika kita cetak, maka dia akan terbawa ke laman baru, yaitu laman PDF. Dalam bentuk laman PDF ini akan ditampilkan satu tabel yang berisikan mengenai data-data barang keluar tadi, mulai dari ID transaksi, tanggal keluar, nama barang, dan jumlah yang keluar. Nah, kalau di bagian PDF kita bisa langsung download. Nah, untuk download ini contohnya kalau lagi perlu untuk pencatatan dalam bentuk hard copy, bisa kita download dan nanti kita bisa print. Jadi setelah kita download, maka dia akan langsung tersimpan dalam komputer kita. Nah, jadi seperti itulah cara penggunaannya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, maka di bagian grafis dashboard akan berubah. Barang keluar dan barang masuk akan langsung tercatat di sini. Baiklah, demikianlah video demo penggunaan website kami. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang salah ucap. Kami mohon maaf dan sekian. Terima kasih.
Tidak ada suara. Siap kakak, sudah ada. Ada. Ya, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk pada materi selanjutnya dengan judul materi aplikasi order masakan kantin. Kepada pemateri, kami persilahkan. Tidak punya aku, no? Kok suaranya tidak ada ya? Pematerinya siapa? Duta, Pak. Kelompoknya Duta. Ini materi kelompoknya Nanang, Pak. Izin Kak, tidak ada suaranya. Tidak kedengaran suaranya. Mana ini kelompok 2? Itu Pak Ajen bilang apa tuh? Jadi Oke. Baik, karena pada materi yang kedua ada masalah, jadi kita akan masuk pada materinya yang ketiga
dengan judul aplikasi absen online mahasiswa. Tolong untuk setiap kelompok siapkan materinya, jangan rugu-raga kayak kelompok 2. Siapkan memang materinya sebelum dipanggil. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan kami mengambil judul Absen Online Mahasiswa. Sebelum daripada itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Syarif Rahmadianto sebagai ketua, dan juga anggota Fiona Sharon Prilia Rombot, Yusuf Isage, dan juga Glari Daud Tebay. Sebelum itu, saya akan menjelaskan latar belakang dari sistem yang sudah kami buat. Absen sangatlah penting bagi mahasiswa. Mengapa? Absen adalah pembuktian kehadiran seseorang dalam kegiatan pembelajaran dan perkuliahan. Yang kedua, absensi yang digunakan oleh dosen masih ada yang menggunakan absensi manual. Maka dari itu, kami mencoba untuk membuat absen berbasis online. Kenapa sistem ini harus digunakan? Pertama, dapat mempermudah dosen dalam mengatur absensi untuk mata kuliahnya. Kedua, dapat membantu dosen dalam melakukan penilaian terhadap mahasiswa dan mahasiswi yang hadir. Dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari sistem yang sudah kami buat? Kelebihannya adalah sistem ini mempermudah dosen dalam mendata kehadiran mahasiswa dan mahasiswi dalam mata kuliah yang diambil. Sedangkan kekurangannya adalah sistem ini hanya dapat digunakan di dalam lingkungan kampus saja. Saran dalam pengembangan sistem yang sudah dibuat adalah sistem ini perlu diperluas penggunaannya agar ketika digunakan kita tidak harus berada di lingkungan kampus. Dan selanjutnya kita akan memasuki demonstrasi aplikasi. Oke, kita akan masuk pada demo aplikasi. Langkah pertama yang harus kita buat adalah kita memasukkan username dan password. Nah, ketika kita sudah memasukkan username dan password dan kita klik tombol login, maka secara otomatis kita akan masuk langsung pada sistem. Nah, ketika kita sudah masuk pada sistem, langkah pertama yang harus kita buat adalah kita mengisi data mahasiswa. Ketika nama kita belum ada pada tabel, kita akan secara otomatis kita akan menambah data mahasiswa. Nah, di dalam tabel data mahasiswa ini ada NPM, nama mahasiswa, alamat, jurusan, kontak, tanggal lahir, tempat lahir, dan username dan juga password yang sudah kita masukkan di awal tadi. Ketika kita klik tombol simpan, maka secara otomatis data yang sudah kita masukkan tadi akan terotomatis pun terinput dalam tabel yang ada pada layar. Nah, ketika kita ingin mengedit, misalnya ada salah penulisan dalam nama, kita tinggal klik tombol edit dan juga kita mengedit nama yang salah tadi dan kita simpan. Secara otomatis yang sudah kita edit tadi akan muncul pada tabel yang ada pada layar. Dan ketika kita ingin hapus, maka kita klik tombol hapus dan juga semua data yang sudah kita hapus akan terhapus juga pada layar. Nah, setelah kita mengisi data mahasiswa, langkah selanjutnya adalah kita mengisi tahun akademik. Nah, tahun akademik di sini berfungsi untuk kita melihat tahun akademik yang aktif dan yang tidak aktif. Misalnya, kita menambah data, kita mengisi data tahun akademik 2019-2020 dan di sini untuk semesternya itu adalah tahun masuk seperti tahun ganjil dan tahun genap. Dan ketika kita klik tombol simpan, maka secara otomatis akan muncul pada tabel status aktif dan tidak aktifnya. Setelah kita masuk pada tahun akademik,
kita akan masuk pada mata kuliah. Nah, mata kuliah di sini adalah untuk kita melihat jumlah berapa SKS dalam mata kuliah tersebut. Nah, ketika kita ingin melihat mata kuliah yang belum ada pada tabel, kita akan menambah data, terus kita menginput nama mata kuliah, semester, dan jumlah SKS, dan ketika kita klik tombol simpan, maka secara otomatis akan muncul pada tabel. Nah, setelah kita mengisi mata kuliah, selanjutnya kita akan mengisi jadwal kuliah. Nah, jadwal kuliah di sini adalah untuk kita melihat hari apa mata kuliah yang sudah kita ambil. Misalnya di sini ada basis data. Harinya hari Senin, jam mulai pertemuan jam 8 pagi dan jam selesai pertemuan jam 10 pagi. Dan di sini akan muncul secara otomatis tahun akademiknya 2019 dan sampai 2019-2020. Dan dosennya adalah DOM. Nah, setelah kita sudah melihat mata kuliah, kita klik tombol logout dan kita akan masuk pada absen. Nah, untuk absen kita akan masuk sama seperti tadi, kita mengisi username dan password. Nah, kita klik tombol login dan kita cari menu absen. Nah, di sini untuk absen, ketika kita absen lewat dari batas yang sudah ditentukan oleh dosen, maka secara otomatis status yang muncul pada sistem adalah absen ditutup. Namun ketika kita absen pada jam yang sudah ditetapkan oleh dosen dan waktunya pas, maka secara otomatis juga datanya, statusnya akan absen dibuka. Nah, setelah kita mengisi absen, lalu kita klik tombol logout dan secara otomatis kita sudah mengisi absen dan juga mengisi data yang kita masukkan tadi. Kira-kira itu saja yang dapat kami presentasikan. Kami mohon maaf ketika ada salah kata dan salah ucap yang sudah kami presentasikan tadi. Kami mohon maaf, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya dari peserta? Dari peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Baby dan di ini di library. Oh iya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi aplikasi sistem pendataan umat gereja atau masjid. Kepada pemateri, waktu kami persilahkan. Ya, baik. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari website kami. Sini saya langsung mulai saja. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sistem pendataan umat gereja dan masjid berbasis web. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Abraham V. P. Ohiwutun. Yang kedua, Fanri J. M. Wafumilena. Yang ketiga, Desi A. De Queljo. Yang keempat, Mikael M. Nawipa. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang kami membuat aplikasi pengelola data umat berbasis web ini berawal dari masalah dalam mengelola data pada suatu gereja atau masjid.
Masalah yang sering terjadi pada saat pengelolaan data, contohnya menggunakan buku yang berisiko terserang rayap atau terkena air. Kemudian, jika data yang diisikan menggunakan buku juga, hal ini dapat mempersulit pengelola dalam mengubah data tersebut. Dari masalah ini, pihak gereja mengatasinya menggunakan software Microsoft Excel. Akan tetapi, pengelolaan data ini masih memiliki risiko kehilangan data atau terserang virus. Selanjutnya, alasan sistem ini dibuat. Alasan sistem ini dibuat sudah pasti agar mempermudah pendataan umat pada suatu gereja atau masjid, dan mengatasi pengelola dalam mengubah data pada buku, dan sistem ini dibuat untuk menyimpan data-data umat dengan jangka waktu yang panjang. Lalu simbol dan ikon yang digunakan juga sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna awam. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu memperpanjang usia data. Sebelumnya, data yang diinput menggunakan buku dan software Microsoft Excel yang masih memiliki kekurangan dalam usia data. Dengan sistem ini, usia data dapat diperpanjang. Yang kedua, mempermudah pengolahan data. Data yang sebelumnya diinput menggunakan alat tulis dipermudah menggunakan sistem ini. Yang ketiga, tampilan yang lebih menarik. Keempat, sistem ini memakai simbol dan penggunaan warna yang jelas dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya, kekurangan. Kekurangan yang pertama, data yang diisi hanya bisa satu persatu dan tidak dapat diisi lebih dari satu data secara bersamaan. Yang kedua, kategori data yang dicetak terbatas. Maksudnya, data yang dicetak tidak dapat dikategorikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kombas. Yang ketiga, tampilan dari data yang dicetak dalam bentuk soft copy atau PDF maupun hard copy dalam bentuk kertas kurang menarik. Untuk halaman cetaknya nanti bisa dilihat di demo. Selanjutnya, saran pengembangan sistem. Yang pertama, berdasarkan kekurangan dari sistem ini, sebelumnya data yang diisi satu persatu diharapkan ke depan data dapat diisi lebih dari satu data umat dalam sekali isi. Yang kedua, tampilan dan hasil cetakan jadi lebih menarik, jelas, dan mudah dipahami. Yang terakhir, kami akan mendemonstrasikan aplikasi berbasis web kami. Baik, saya akan mendemonstrasikan aplikasi berbasis web kami. Pertama, kita mulai dari halaman registrasi. Di sini terdapat 4 kolom, yaitu kolom nama, email, password, dan kolom konfirmasi password. Kemudian setelah semua data di sini telah terisi, kita tinggal klik register. Dan jika kita sudah mempunyai akun sebelumnya, kita tinggal klik I already have a membership. Setelah itu kita diarahkan pada halaman login. Pada halaman login ini, kita tinggal mengisikan email dan password. Setelah itu kita klik login. Setelah login, kita akan diarahkan pada halaman dashboard. Berikut adalah tampilan halaman dashboard, dan di sini terdapat sedikit informasi mengenai sistem ini. Jika kita scroll sedikit ke bawah, di sini terdapat 3 rangkuman data. Yang pertama jumlah umat, yang kedua jumlah keluarga, dan yang ketiga total kematian. Di bawah ketiga rangkuman data ini terdapat tombol More Info. Tombol ini akan memberikan informasi lebih lengkap mengenai 3 rangkuman data ini. Selanjutnya pada bagian sidebar, di sudut kiri atas di bawah logo Sipar, terdapat foto profil dan nama pengguna aplikasi ini. Pada bagian data umat, terdapat beberapa data yang telah diisi seperti yang ada pada tabel di bawah ini. Untuk menambah data, kita klik pada tombol Add. Dan tombol ini akan mengarahkan kita pada halaman pengisian data. Pada halaman pengisian data ini, pengguna tinggal mengisikan data sesuai dengan keterangan yang ada pada tiap tabel. Sebagai contoh, setelah mengisi data nama, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, alamat, kemudian tabel yang terakhir kita akan mengisikan data kombas.
Kombas atau komunitas basis merupakan perkumpulan umat yang dibagi pada wilayah-wilayah tertentu dalam suatu gereja. Dalam kasus ini, pada umumnya gereja Katolik menamai Kombas sesuai nama santo atau santa. Untuk santo diberikan singkatan ST, sedangkan untuk santa diberi singkatan STA. Setelah semua data terisi, di sini terdapat dua tombol, yaitu tombol reset dan tombol simpan. Tombol reset akan menghapus semua data yang telah diisi pada tiap tabel, dan tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diisi pada setiap tabel. Setelah disimpan, data akan muncul pada urutan yang paling terakhir. Berikutnya, kita lihat pada bagian sebelah kanan tabel. Sini terdapat 3 tombol. Yang pertama, tombol yang berwarna hijau. Tombol ini akan mengarahkan kita pada halaman detail data. Berikut tampilannya. Kita kembali. Kemudian tombol yang berwarna merah. Tombol ini akan menghapus data. Ketika kita mengklik tombol ini, maka akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin menghapus data. Klik OK untuk menghapus dan batal untuk tidak. Yang terakhir, tombol yang berwarna biru. Tombol ini berfungsi untuk mengubah atau mengedit data. Berikut tampilannya. Jika terjadi kesalahan dalam penginputan data, kita dapat mengubahnya di sini. Contohnya pada kolom usia atau umur. Setelah itu, klik simpan. Untuk melihat data yang telah diubah tadi, kita akan menuju ke halaman detail data. Di sini dapat dilihat umur yang tadinya 20 telah berubah menjadi 19. Demikian fungsi tombol Add dan ketiga tombol untuk melihat detail data, menghapus data, dan mengedit data. Kita beralih pada tombol Print. Pada saat kita mengklik tombol Print, akan muncul halaman baru untuk mencetak data. Ini adalah tampilan data yang akan dicetak. Pada bagian sebelah kanan ini terdapat settingan untuk mencetak data. Jika data yang ingin dicetak telah sesuai, kita tinggal klik cetak. Jika tidak, klik batal. Selanjutnya, tombol PDF. Tombol ini berfungsi untuk mencetak data dalam format PDF. Pada halaman data umat dan halaman-halaman yang lainnya, memiliki fungsi search atau pencarian data. Fungsi search ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam mencari data di dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, kita mencari dengan kata kunci Nanang. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kata kunci yang diisikan. Selanjutnya kita beralih ke data kartu keluarga. Pada halaman data kartu keluarga, terdapat tombol-tombol yang memiliki fungsinya sama persis seperti yang ada pada halaman data umat. Awalnya bagian tambah data. Pada bagian ini, data yang pertama diisi adalah ID umat yang dipilih berdasarkan nama umat agar pengelola tidak kesusahan. Selanjutnya tinggal mengisi sesuai keterangan yang tertera. Untuk bagian status ini menjelaskan bahwa umat yang menjadi kepala keluarga pada suatu kartu keluarga itu aktif atau tidak. Pada contoh pengisian data kali ini, kita yang telah kita input dari master data, yaitu misalnya kita di sini memesan 2 burger dan 2 minuman dum-dum. Lalu setelah itu memilih nomor meja yang akan sekalian diinput dan setelah selesai dapat langsung melakukan pembayaran. Yang hanya bisa dilakukan dengan tunai atau bayar langsung dengan uang cash. Untuk tampilan setelah terjadinya transaksi dari inputan makanan atau minuman, kita akan simpan. Kita akan cetak untuk input bulanan atau harian. Dan untuk pengguna lain supaya dapat masuk pada halaman ini lebih dahulu, harus memasukkan username dan password terlebih dahulu, seperti tadi yang sudah kita jelaskan di awal. Untuk penggunaan aplikasi ini hanya dapat dilakukan pada tempat atau lokasi OMK ini saja. Oke, sekian demo dari aplikasi ini. Jika banyak kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan? Apakah ada pertanyaan?
Ya, tidak ada pertanyaan ya. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu aplikasi sistem perpustakaan sekolah berbasis web. Untuk pemateri, waktu kami persilahkan. Mohon maaf, dari pemateri selanjutnya ada terkendala jaringan. LED dan buzzer ke Arduino. Baik, kita tunggu sebentar. Sepin 6 Arduino. LED merah tegangan positif ke pin 5 Arduino. LED hijau tegangan negatif. Hai guys, hai teman-teman semua. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan sistem perpustakaan sekolah berbasis web kami yang dibuat oleh Duta Lazarus, saya sendiri Radika, dan teman saya Maria Sesni Regina Jowe. Untuk yang pertama saya akan membahas soal latar belakang pembuatan sistem, di mana perpustakaan adalah tempat yang sangat penting khususnya bagi kalangan pelajar dan juga peneliti. Oleh sebab itu, perpustakaan haruslah didukung dengan sistem manajemen yang baik, agar kedepannya tidak ada kesulitan dalam hal mencari buku dan data yang dibutuhkan, mencegah terjadinya pencurian, dan juga mempermudah dalam mempertahankan kondisi buku-buku yang ada di perpus itu, agar selalu dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, pertama di sini ada solusi. Dengan adanya website ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah yang ada, dikarenakan melakukan manajemen perpus dengan menggunakan cara manual atau bisa dibilang mencatat di buku seperti data yang hilang atau rusak karena sudah terlalu lama, dan juga keamanan data akan jadi lebih terjamin jika menggunakan website. Kemudian ada alasan mengapa memilih website ini. 3 alasan yang menjadi landasan mengapa kami memilih untuk membuat perpustakaan sekolah berbasis web adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah pekerjaan, menjamin keamanan dan kelengkapan data. Websitenya didesain juga simple dan mudah dipahami oleh semua orang. Dan di sini juga kita membahas soal kelebihan sistem perpustakaan sekolah berbasis web, di mana dia lebih mempermudah pekerjaannya ya. Dan di sini juga data menjadi teratur, data aman, desain web simple dan lebih mudah dipahami. Untuk kelemahannya kita bisa lihat di sini. Untuk sistem perpustakaan sekolah berbasis web, sistem belum bisa menginput gambar, sistem belum mencantumkan jumlah dari setiap jenis buku yang ada di perpustakaan, sistem belum bisa memberitahu buku apa saja yang sedang tersedia di perpus.
Sistem belum bisa memberitahu posisi dari setiap jenis buku yang ada di perpus. Sistem belum bisa mengkalkulasi berapa jumlah buku yang sedang dipinjam dan berapa yang masih ada di perpus. Sistem belum bisa mengkalkulasi denda dari seseorang yang merusak buku yang dipinjam. Sistem hanya bisa digunakan oleh admin dan petugas perpus. Untuk kritik dan sarannya, saya berharap ke depannya sistem ini dikembangkan oleh kalian agar bisa menjawab semua kelemahannya, dan juga sistem ingin terus diimprovisasi agar semakin lebih baik. Dan kami akan mendemonstrasikan hasil dari website kami. Oke, baik. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi sistem perpustakaan sekolah berbasis web. Di sini saya akan login menggunakan username admin. Oke, menu utama dalam sistem kami di sini ada 4. Ada dashboard, kelola data, sirkulasi, dan log data. Di dashboard sendiri ada 5 menu, yaitu buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian. Pada bagian buku itu memuat data-data buku yang sudah didaftarkan ke dalam sistem web ini. Di sini dapat Anda lihat sekalian, ini ada daftar buku-buku yang sudah didaftarkan. Jika kita ingin menambahkan daftar buku, kita bisa menekan tanda tambah data. Nanti kita akan muncul formulir seperti ini. Kita hanya tinggal mengisi formulir ini, mulai dari judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Saya beri contoh, misalnya di sini saya ingin menambahkan buku tentang cara memasak mie. Oke. Pengarangnya, penerbitnya, tahun terbitnya 2021. Setelah selesai mengisi formulir, kita bisa langsung menekan tombol simpan untuk menyimpan data atau batal untuk membatalkan. Setelah menekan tombol simpan akan ada notifikasi tambah data berhasil, kita langsung oke saja. Maka di bagian paling bawah data yang kita input tadi akan langsung masuk ke dalam web. Nah, jika terjadi kesalahan pada saat menginput data, kita bisa mengubah datanya dengan cara menekan tombol ini untuk mengubah data. Ketika kita menekan tombol ini, maka kita akan masuk ke dalam mode formulir yang tadi. Setelah itu kita hanya tinggal mengubah data yang salah, dan kemudian tekan tombol ubah untuk menyimpan data yang sudah diubah. Oke, ubah data berhasil. Nah, di sini ada tombol seperti tanda tempat sampah. Ini untuk menghapus data-data yang sudah tidak digunakan. Contohnya jika ada buku yang sudah rusak atau sudah tidak dipakai lagi di perpus, kita bisa langsung menghapusnya. Tinggal tekan tombol ini akan muncul konfirmasi seperti ini, langsung oke. Maka data yang kita hapus akan hilang. Oke. Selanjutnya kita akan membahas anggota. Anggota itu berisi tentang anggota perpus yang sudah terdaftar dalam sistem. Cara untuk menambah data anggota sama seperti cara menambah data buku. Kita hanya tinggal mengisi formulir ini, kemudian klik simpan, maka data akan tersimpan. Setelah itu kita bisa mengubah data di sini dan menghapus data di sini. Ada juga tabel sirkulasi. Nah, tabel sirkulasi di sini adalah tabel yang menunjukkan tentang status peminjaman buku. Contohnya, jika ada orang yang meminjam, kita bisa menambahkan data di sini. ID sirkulasinya sudah secara otomatis akan bertambah sendiri. Nama peminjam kita bisa pilih Ana, terserah, kita bisa pilih di sini.
L2 20 Oke, keadaan buku. Keadaan buku di sini adalah keadaan buku saat dipinjam. Ini untuk mencegah jika terjadi kerusakan pada buku, maka kita bisa mengetahuinya dari keadaan buku awalnya. Setelah kita mengisi semua formulirnya, kita klik simpan. Oke, maka secara otomatis sistem akan menghitung tanggal pinjam dan tanggal kembalinya. Nah, di sini tadi kita mengisi tanggal pinjamnya adalah tanggal 20 dan sistem ini sudah kami atur 7 hari ke depan. Batas peminjaman buku itu hanya 7 hari, sehingga jika sudah lewat masa peminjaman, sistem akan mengenakan denda sebesar Rp1.000. Di sini dendanya adalah Rp10.000 karena sudah terlambat 10 hari. Data yang tadi. Di sini juga ada keadaan saat dikembalikan. Ada keadaan baik, cukup, kurang. Keadaan baik itu jika buku kembali dalam keadaan yang sama seperti awalnya. Keadaan yang cukup itu berarti bukunya mengalami rusak ringan, dan kurang itu bukunya mengalami rusak berat. Kita umpamakan dia kembali dengan keadaan baik. Di sini kita bisa perpanjang masa peminjaman buku, dan di sini kita bisa mengembalikan buku. Jika kita menekan tombol perpanjang, maka masa peminjaman buku akan ditambah sebesar 7 hari. Dan jika kita menekan tombol kembalikan, maka peminjamannya akan selesai. Sini saya coba tambahkan dulu, kita perpanjang. Oke. Perpanjangan berhasil. Nah, di sini tanggal pinjamnya bertambah dari 20 Januari menjadi 27 Januari, dan tanggal kembalinya juga bertambah dari 27 Januari jadi tanggal 3 Februari. Di sini kita akan mencoba mengembalikan bukunya. Oke. Kembalikan buku berhasil, maka peminjamannya akan selesai. Selanjutnya ada log data, isinya peminjaman dan pengembalian. Peminjaman ini berisi tentang riwayat peminjaman buku yang dilakukan selama ini. Karena di sini saya baru melakukan 5 kali peminjaman buku, maka di sini baru ada 5 riwayat di sini. Selanjutnya ada pengembalian. Di sini pengembalian ada buku-buku yang sudah dikembalikan. Di sini saya baru mengembalikan 4 kali, maka buku yang kembali juga baru 4 di sini riwayatnya. Oke. Sini untuk admin ada menu tambahan yaitu pengguna sistem. Di sini admin bisa menambahkan pengguna sistem yaitu petugas dan juga sesama admin. Kita bisa tambah data, kita bisa menaruh nama pengguna di sini. Contohnya Nanang. Username-nya admin. Password-nya password 1234. Di sini level ini yang menentukan apakah dia admin atau petugas. Sini ada administrator atau petugas. Saya pilih dia admin. Mohon maaf. Untuk pemateri waktu sisa 5 menit lagi. Oke. Tambah data sudah berhasil. Di sini Nanang sudah terdaftar sebagai admin. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang petugas. Saya akan login sebagai petugas. Nah, di sini di halaman petugas, perbedaannya petugas dengan admin, pada halaman petugas, petugas tidak bisa menambahkan pengguna website ini. Jadi yang bisa menambahkan pengguna website ini, baik itu sebagai petugas maupun admin, hanyalah admin sendiri. Sekian pembahasan dari kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan kepada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih kepada pemateri. Apakah ada yang ingin bertanya?
Apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan tadi? Dari semester 1? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kita akan masuk pada materi selanjutnya. Judul materi, aplikasi forum diskusi mahasiswa teknik informatika. Kepada pemateri, waktu kami persilahkan. Baik, untuk seluruh peserta, link absen sudah di-share di chat. Silakan membuka link yang sudah diberikan. Ada link yang diberikan dari host. Mohon maaf untuk pemateri, suaranya tidak ada. Ya, sebentar ya, ada sedikit kesalahan teknis, sebentar. Halo semua, apakah suara bisa didengar? Suara videonya bisa didengar? Kami dari... Bisa. Sudah, Kak. Oke. Bisa. Tidak ada suara. Saya izin Kak, tidak ada suara. Oh iya, maaf ya, maaf.
Mohon maaf, kami meminta waktunya sebentar. Tolong beritahu kalau misalnya videonya tidak ada tidak ada suaranya ya. Kalau tidak ada suara, presentasi langsung saja, silakan. Oke. Halo semua, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan aplikasi forum diskusi mahasiswa teknik informatika. Oke, sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan kelompoknya saya dulu. Anggota kelompok saya ada Elton Venitirma, ada Nur Alisa Febriana, dan ada Sten Kian dan Desman Kian. Latar belakang. Sudah banyak forum-forum yang membahas tentang teknologi di internet, tapi terkadang forum-forum tersebut itu bukan forum dari dalam negeri. Biasanya forumnya selalu dari luar negeri. Dan terkadang pada saat belajar kita terkendala pada bahasa yang digunakan pada forum tersebut. Untuk mengatasi masalah di atas, dibutuhkan sarana pembelajaran yang dapat diakses dengan mudah, murah, dan di mana saja, seperti forum diskusi untuk mahasiswa yang tersedia di kampus. Kenapa sistem ini harus dipakai? Agar lebih mudah dalam proses belajar. Karena kita bisa langsung bertanya di forum diskusi pada kampus tanpa harus bertanya di forum lain. Dan pastinya bisa langsung dijawab oleh mahasiswa yang ada di lingkungan kampus. Sepertinya mungkin kakak tingkat, adik tingkat, ataupun teman seangkatan kita. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari forum ini mempermudah proses belajar, penghubung seluruh pengguna, dan melatih mahasiswa untuk belajar mandiri. Kekurangan, topik pada forum diskusi ini cuma tersedia 3, yaitu ada hardware, software, dan jaringan. Belum bisa menambah topik dan belum ada notifikasi pada pengguna. Saran untuk mengembangkan sistem, kedepannya kami akan lebih mempercantik lagi tampilan webnya dan kami juga akan menambahkan notifikasi pada pengguna yang ada di forum tersebut. Oke, kita akan masuk di demonstrasi. Oke, kali ini saya akan menunjukkan demonstrasinya. Oke, tampilan webnya seperti kayak begini. Halaman depannya. Kalian bisa mendaftar dulu jika belum punya akun. Jika sudah, langsung klik masuk saja. Oke, di sini berhubung saya juga sudah mempunyai akun, jadi saya akan coba masuk dengan
mengisikan NPM saya dan password saya. Oke, sudah masuk, kita coba untuk menulis. Dimulai menulis. Oke, di sini pada judulnya, jika ingin bertanya, bisa menggunakan ask, seperti begini. Jika cuma hanya mau sharing-sharing ilmu, atau mungkin mau bagi-bagi ilmu, bisa langsung dengan menyertakan judulnya langsung. Di sini saya akan menulis belajar web, dan topik yang saya pilih adalah software. Saya akan mengisikan pertanyaan yang ingin saya ajukan ke forum. Oke. Oke, jika sudah, sekarang kita akan buka di software. Kita coba untuk di belajar web. Untuk melihat isi komentarnya, langsung saja klik pada judul topik. Oke, di sini belum ada yang berkomentar karena baru dibuat saja postingannya. Tapi jika sudah berkomentar, komentarnya akan muncul di bawah sini. Ya, seperti pada topik yang satu ini, ya, komentarnya akan muncul di bawah sini. Oke, log out. Oke. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, apakah ada pertanyaan? Ya, kami mengingatkan kembali untuk seluruh peserta agar dapat mengisi link absen yang sudah diberikan oleh host. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya menutup untuk sesi pertanyaan dan pemateri untuk hari ini di room 2. Pertama-tama saya mau memohon maaf apabila ada salah dan kata yang saya lakukan. Kiranya mohon untuk dimaafkan. Habis itu apa, Wi? Demikianlah sesi pemateri di room 2 dan Ya, kalau sudah tidak ada, ditutup. Kemudian boleh join di room 1. Fiona arahkan pesertanya ke room 1. Fiona arahkan pesertanya ke room 1. Oke, baik, untuk seluruh peserta kita akan beralih pada room 1. Silakan untuk kita leave dari room ini dan kita akan join pada room 1.
Untuk liftnya, nanti kita lift bukan lift dari meeting ya, kita lift dari breakout room. Mohon maaf, bisa diarahkan ke room 1 kah? Iya, jadi untuk kita lift dari room ini, silakan ke pojok kanan bawah. Kita tekan lift room, tapi kita bukan lift meeting, tapi kita lift breakout room. Sudah? Apakah ada yang masih bingung? Iya, masih bingung ini. Masih bingung. Ya, ini menggunakan laptop atau HP? HP. Untuk HP ada tulisan live. Iya. Nah, nanti di situ pilihnya bukan live meeting, tapi pilihnya live breakout room. Oh iya, sudah. Ya, oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk Yeheskel Adi, pilih liftnya itu, oke, terima kasih.